Karena kecapean gitu ya, si Ardi pamit nih. Dia mau tidur duluan. Ngantuk berat katanya. Sedangkan Bakri yang masih belum ngantuk, dia duduk tuh deket api unggun kecil sambil ngangetin badan. Nah, pas lagi asik sendiri gitu, tiba-tiba. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? What's up gitu ya. Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor pendakian dari kalian yang mungkin aja nih bikin gue pensiun naik gunung. Walaupun gue udah terhitung pensiun lu sini, gue udah lama banget gak naik gunung. Anyway, kali ini kita punya cerita dari seseorang yang bernama Redi Plezetan, bro. Kalian tahu nggak sih apa itu renggati? Jadi renggati itu adalah kondisi di mana kita ngelihat satu sosok yang seharusnya kita nggak bisa lihat. Dalam hal ini ya setan gitu ya. Tapi di satu waktu entah kenapa kita bisa ngelihat sosok itu, dan sosok ini tuh kayak pengen berinteraksi sama kita. Nah, interaksi ini bukan sembarang interaksi. Dia berinteraksi kayak gitu sama kita itu kayak ada maksud tertentu. Kadang maksudnya baik, kadang juga maksudnya berbahaya. Nah, jadi gini bro, si Redi Plezetan ini punya temen namanya Bakri. Nah, si Bakri ini waktu itu lagi galau. Jadi teman kecilnya dia namanya Yono, sebut aja Yono ya, mau nikah nih bro. Dan itu bikin emaknya si Bakri namanya Bu Sumini, wah ngamuk-ngamuk tuh bro. Secara nih anak udah lumayan cukup umur, tapi kok nggak kawin-kawin? Apa nggak laku, apa nggak doyan cewek, apa gimana? Panik kan ibunya nih. Alhasil si Bakri ini dipush terus tuh bro, supaya dia nyari cewek lah, kawin sono. Singkat cerita, si Bakri dapat kabar tuh dari pabrik tempat dia kerja kalau dia bakal diliburin 3 hari. Nah, ngedenger kabar itu sebenarnya Bakri mah pengennya kerja aja bro. Dia malas di rumah 3 hari ketemu orang tuanya. Kan yang dibahas orang tuanya tuh paling kapan lu kawin, kapan lu kawin. Sampai tiba-tiba si Ardi, teman kerjanya nih bro, ngubungin dia, ngajakin dia buat liburan. Dan dari liburan inilah hidupnya si Bakri ini bakal berubah buat selamanya. Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Liburan mau kemana Kri? Gak tahu ini. Pusing aku. Gak ada ide sama sekali. Ya wes, ikut aku aja ke villa di Tawangmangu, ngadem. Lah serius? Villanya sopo? Villanya om aku. Kalau aku liburan ya biasanya aku di sana. Wah, ya wes, aku setuju. Fix, aku ikut. Ya wes, jemput aku di kosanku deket pabrik. Aku siap jam berapa aja. Besok paginya sekitar jam 8, Bakri nyamperin si Ardi tuh di kosannya dia. Dan sebelum berangkat liburan itu, mereka berdua ngecek lah tuh segala perlengkapan, segala barang-barang yang mau dibawa. Nah, setelah ngecek barang-barang bawaan yang mau dibawa kayak helm, tas, baju ganti, duit gitulah segala macam, udah aman semua tuh. Langsung aja tuh mereka gas berangkat pakai 2 motor. Dari wilayah Sukoharjo ke Tawangmangu. Nah, dari Sukoharjo ke Tawangmangu itu makan waktu kurang lebih 1 jam. Ya lumayan nggak terlalu lama sih, jadinya mereka ya udah santai aja tuh bawa motornya. Di pertengahan jalan, mereka sempat mampir nih ke satu warung soto yang ada di pinggir jalan. Dan sambil makan soto, mereka ngobrol-ngobrol nih. Di, kalau nggak ada aku, kamu ke villa sama siapa? Ya sendirian. Kadang bersih-bersih, sekalian nenangin diri. Kurang kerjaan banget sih. Ya kan pas libur, wajar dong kurang kerjaan. Habis makan, lanjutlah nih mereka jalan. Dan sekitar jam 9-an gitu ya, sampailah mereka nih di kaki Gunung Lawu. Begitu sampai, si Bakri seneng banget tuh. Wih, adem tenan iki. Villanya di mana, Di? Di kampung. Masih agak jauh dari jalan besar ini. Wah, aku kira di pinggir jalan ini. Mereka terus jalan tuh ngelewatin jalan agak menanjak. Bakri ikut ngegas motornya tuh biar gak ketinggalan. Semakin mereka bawa motor, yang tadinya banyak rumah di kanan kiri jalan itu sekarang udah mulai sedikit. Sampai akhirnya mereka masuk ke satu area nih bro, yang banyak pohon-pohon dan bisa dibilang sepi. Terus mereka jalan dan mereka ngelewati nih satu pemakaman.
Bakri sempat ketakutan di situ. Tapi dia ya udahlah terusin perjalanan sambil ngeberanin diri dan akhirnya sampailah dia di villanya si Ardi. Nah, villanya itu bisa dibilang lumayan gede. Sebagian dindingnya itu dari kaca dan ada ukiran warna emas tuh di mana-mana. Ardi parkir motor, dia turun, dia bukain gerbang, dia suruh si Bakri buat masuk duluan. Dan halaman villanya itu luas banget. Si Bakri sampai cenyak-nyuk tuh kan ke sekitaran. Nah di situ dia nggak ngeliat ada orang bro. Dia nanya nih ke si Ardi kan, "Di, ini emang nggak ada penjaganya?" Ardi jawab, "Ada kok. Namanya Pak Somad sama istrinya tuh, Bu Wiji." Ya udah, abis mereka berdua parkirin motor di halaman villa, si Ardi ketoklah tuh pintu villanya. Nah, lama kemudian pintunya dibuka tuh. Dan muncullah nih satu orang. Ternyata inilah yang namanya Pak Somad, si penjaga villa itu. Dan kayaknya beliau udah nunggu dari tadi tuh, makanya cepet buka pintunya. Bakri langsung salaman tuh kan, sambil dikenalin sama si Ardi. "Masuk mas, anggap wae omah dewe." "Kamu di kamar ini aja ya Kri, aku di kamar sebelah." Bakri ngangguk, dia masuklah tuh ke kamar. Dia taruh tasnya di samping kasur, terus dia rebahan tuh. Saking enaknya rebahan, gak terasa dia ketiduran nih. Sampai tiba-tiba dia dibangunin sama suara aneh. Kayak suara anak kecil ketawa dari arah kamar mandi. Karena penasaran, Bakri bangun tuh dari kasur, terus dia buka tuh pintu kamar mandinya pelan-pelan. Pas dibuka, kok kosong? Anak kecil yang tadi kemana? Karena mulai takut, dia buru-buru tuh lari keluar kamar. Dia pergi ke kamarnya Ardi, dia ketok-ketok pintunya. Tak, 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 tak. Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Dalam hati dia ngedumel tuh. Alah, kemana nih si Ardi kan? Kok nggak keluar-keluar sih? Buat nenangin diri, Bakri ambil dari kantongnya, dia keluarin rokok gitu ya. Nyalain tuh rokok. Baru isepan pertama gini, dia nggak dengar suara dari luar. Kayak suara auman macan. Bakri langsung, sambil dalam hati bilang, "Anjir, suara apa lagi sih itu? Ini pasti ada yang gak beres di villa ini dan Ardi pasti tahu sesuatu." Dari situ gak sengaja Bakri nengok nih ke arah dapur. Dan kelihatan ada bayangan yang masuk ke dapur itu. Dia pikir itu si Ardi. Wah, itu Ardi udah bangun. Langsunglah dia jalan tuh ke arah dapur kan, yang waktu itu masih remang-remang tuh. Karena waktu itu matahari belum keluar banget kan. Dia nyalain lampu nih. Tas. Ternyata gak ada siapa-siapa. Dia perhatiin tuh ke sudut-sudut dapur begitu. Sampai tiba-tiba dari belakang bro. Pas si Bakri nengok begini. Kri, kamu ngopo? Di, ngagetin wae. Bukannya tadi kamu masuk dapur ya? Hah? Maksudmu apa Kri? Aku baru bangun, baru keluar dari kamar. Aku kesini karena ngeliat kamu jalan mendap-mendap. Di, aku harus cerita soal villa ini. Kamu harus tahu apa yang aku alami. Bakri ceritain semuanya tuh. Suara anak kecil dari kamar mandi, padahal kamar mandinya kosong. Suara auman sama tadi ada bayangan masuk ke dapur. Awalnya Ardi kayak bingung gitu kan, kayak apaan sih lo? Tapi akhirnya dia ketawa tuh, nggak denger ceritanya Bakri. Malah ketawa? Kamu gak percaya? Bakri, gak usah takut gitulah. Lah maksudmu piye? Kok malah larang aku takut? Lihat, mereka udah gangguin aku terus, Di. Ya udah biasa aja, Kri. Aku udah sering diganggu kayak gitu. Apalagi waktu pertama kali tidur di villa ini. Tapi aku yakin, itu cuma ucapan selamat datang aja. Tenang, lama-lama mereka gak ganggu lagi kok. Bakri diam mendengar itu. Karena ternyata semua itu cuma perkenalan. Kata si Ardi sih begitu. Nah supaya Bakri ini gak ketakutan lagi, akhirnya si Ardi ngajakin Bakri lah bikin makanan. Dingin-dingin kayak gini, enak makan mie kuah, Kri. Aku selalu stok mie banyak kalau tidur di sini. Bakri cuma ngangguk aja tuh. Kelar bikin mie, mereka makan tuh di teras sambil ngobrol-ngobrol. Sambil si Ardi bawa susu coklat juga tuh. Kri, mumpung libur masih 2 hari lagi, gimana kalau besok kita naik gunung? Naik gunung? Berdua aja? Serius? Serius. Aku udah sering ke sana. Tenang.
Tapi aku nggak bawa peralatan mendaki. Ngaco kamu. Bisa mati kedinginan aku. Di villa ada. Banyak kok. Kowe tinggal pilih. Ardi ngajak Bakri masuk tuh bro ke salah satu kamar yang ada di villa itu dan ternyata bener aja. Di situ lengkap alat pendakian. Ngeliat itu, Bakri akhirnya setuju buat ikut naik gunung. Dan mereka sepakat berangkat besok pagi-pagi supaya cuaca masih enak. Singkat cerita, malam harinya nih kan, si Ardi udah tidur di kamarnya, sedangkan Bakri, dia masih belum bisa tidur. Kepalanya masih kepikiran tuh bro sama sambutan dari makhluk-makhluk itu. Dan bener aja. Pas lagi nyoba buat merem, Bakri ngedenger lagi tuh suara-suara aneh dari arah kamar mandi. Kali ini dia tutupin tuh mukanya pakai bantal. Dia berusaha buat tidur, dia bodo amat lah. Besoknya, rencana mereka naik gunung pagi-pagi. Kandas. Kenapa? Si Bakri kesiangan bangunnya. Bangun-bangun jam 10. Si Ardi udah ngomel-ngomel aja tuh. Aduh, Kri. Ini gara-gara kamu nih, banyakan tidur. Lah, kok nyalain aku? Kamu juga tidur tuh, ngorok kedengeran sampai kamarku. Ya udah kan nggak peduli, udah kesiangan nih. Mereka tetap mutusin buat naik Gunung Lawu itu, tapi nanti malam. Nah sebelum itu, mereka mutusin buat pergi dulu nih ke pasar Tawangmangu. Ya buat beli logistik sama nyewa-nyewa alat pendakian yang masih belum ada. Mereka beli mie, beli snack, sama nyewa peralatan masak kecil tuh. Sama sekalian beli gas portable. Selesai belanja, mereka balik tuh ke villa. Sampai di villa lagi, ternyata Bu Wiji, istrinya Pak Somad, wah itu udah masak ayam goreng bro, udah masak sambal. Nasi udah anget tuh kan, semuanya udah rapi, disiapin di meja makan. Pak Somad bilang, ayo mas, sarapan dulu. Ibu Wiji sudah siapkan semuanya. Wah Di, ayam goreng Bu Wiji ini wah, top banget kayaknya. Kalau aku kesini lagi, aku wajib makan ini. Yo wes, berarti ya sering-sering aja kamu kesini, Kri. Udah tuh, abis makan, blek, lanjutlah mereka nih, nyiapin pendakian. Mereka cek tuh barangan, mereka packing ulang, mereka atur strategi buat pendakian nanti malam. Karena pendakian pagi itu beda sama pendakian malam. Singkat cerita, waktu udah masuk maghrib. Dan rencananya nanti abis Isya, mereka mau mulai pendakian nih. Cuaca malam itu bisa dibilang cerah. Enak. Jadi mereka pede-pede aja tuh naik. Walaupun mereka nggak bawa raincoat tuh, sengaja. Abis pamitan sama Pak Somad dan Bu Wiji, jalanlah tuh mereka menuju ke base camp pendakian. Nggak jauh kok dari villa itu, bisa dibilang lumayan deket lah. Singkat cerita, di gerbang pendakian mereka daftar tuh, mereka bayar simaksi, terus ternyata di situ yang naik malam lumayan banyak. Mereka naik bareng-bareng lah tuh sama pendaki-pendaki lain akhirnya. Pendakian dari base camp Cemoro Kandang menuju ke pos 1 itu bisa dibilang aman-aman aja. Nggak ada kendala apa-apa. Dan di pos 1 itu mereka sempetin buat istirahat sebentar. Habis istirahat, mereka lanjutin nih perjalanan. Dan pas udah deket pos 2, rombongan yang rame-rame bareng mereka tadi, itu udah nggak kelihatan lagi. Udah pada duluan. Jadilah tinggal mereka berdua nih di jalur pendakian itu. Bakri udah manyun aja di situ kan. Sambil ngeliat-liat ke sekeliling, dia bilang ke Ardi, Di, kok pendaki-pendaki tadi pada cepet-cepet banget ya? Bukan, kita aja yang kelamaan istirahatnya. Oke lah, sampai pos 2, mereka istirahat lagi. Baru duduk sebentar tuh sambil ngerokok. Langit yang tadinya cerah tuh kelihatan bintang-bintang, mendadak mendung. Tanda-tanda hujan mau turun tuh, soalnya rintik-rintik gerimis kecil udah mulai turun. Langsung aja tuh mereka berteduh kan di shelter yang ada di situ. Untung ada shelter, kalau nggak mah pusing. Soalnya mereka ini nggak bawa raincoat. Habis itu bener aja turun tuh hujan deras. Bakri langsung meluk diri sendiri tuh buat ngangketin badan. Sementara si Ardi kayak yang biasa aja tuh bro, sambil ngerokok santai aja dia. Dia bilang nih ke si Bakri, udahlah Kri, santai aja. Hujan kayak gini itu paling bentaran doang. Bener aja. Kelar si Ardi ngerokok, berhenti itu hujan. Dan pas si Ardi ini matiin rokok, dia lihat ke samping. Ya, si Bakri udah tidur. Dia bangunin lah si Bakri kan. Woi, Kri bangun. Ayo kita lanjut. Bakri bangun tuh sambil kucek-kucek mata. Dia langsung gendong lagi tuh carrier-nya dan mereka lanjutin pendakian. Nah, karena hujan, otomatis jalur jadi licin banget tuh. Bakri sempat hampir kepleset di situ. Singkat cerita, ngelewatin pos 3, nggak ada kendala apa-apa, dan sampailah mereka di pos 4. Pos 4 ini jadi kayak dataran lapang gitulah. Nah, di sini si Bakri kebingungan. Dia ngeliat ke sekitaran, tapi kok nggak ada tenda satupun. Di, lihat deh.
kok nggak ada tenda satupun ya di sini? Padahal tadi kan rame. Iya ya, mungkin mereka ngecamp dekat puncak. Ya udah, karena udah capek, akhirnya mereka mutusin buat ngecamp aja di situ. Mereka bangun tenda bareng-bareng, abis itu mereka masukin tuh barang-barang mereka ke dalam tenda. Di dalam tenda, si Bakri ini sebenarnya masih kepikiran sama keanehan di pos 4 itu. Kok bisa nggak ada tenda lain? Nah, kelihat si Bakri yang kayak mumet banget tuh kan, si Ardi bilang, "Wes Kri, jangan kebanyakan mikir. Ayo kita makan, habis itu tidur. Besok kita ke puncak." Bakri yang ngikut aja lah, walaupun rasa penasaran sama suasana ini itu masih ngeganjel. Ya udah, mereka bikin tuh api unggun. Terus mereka keluarin nesting dan mereka masak. Waktu itu mereka masak mie. Habis makan mie, mereka bikin kopi. Dah tuh, mereka ngopi-ngopi, ngerokok sambil ngobrol-ngobrol dikit. Nah mungkin karena kecapean gitu ya, si Ardi pamit nih. Dia mau tidur duluan. Ngantuk berat katanya. Sedangkan Bakri yang masih belum ngantuk, dia duduk tuh deket api unggun kecil sambil ngangetin badan. Nah, pas lagi asik sendiri gitu, tiba-tiba dari salah satu pohon yang ada di situ, Bakri ngeliat kayak ada siluet orang di bawah pohon itu. Dia coba tegesin gitu kan, perhatiin. Lah, itu siapa? Dan ternyata itu adalah seorang perempuan yang lagi meluk lututnya gini bro. Nunduk aja tuh. Bakri agak kaget kan. Sejak kapan ada perempuan di situ? Dia coba kayak, terus dia lihat lagi, masih ada perempuannya. Dia belum mikir yang aneh-aneh nih. Itu orang apa bukan? Akhirnya Bakri pelan-pelan ngedeket. Dan sosok perempuan itu kayak belum sadar gitu loh sama kehadirannya Bakri. Jalan tuh ngedeket. Dek. Liatin doang tuh masih Bakri kan. Diam aja. Jantung udah deg-degan tuh. Sampai dalam hati dia nih mikir, ini perempuan kayaknya tersesat deh. Tolongin aja dah. Bakri tarik nafas panjang. Terus dia bilang, "Mbak, kenapa sendirian di sini?" "Oh, saya ketinggalan rombongan. Jadi saya nggak tahu mau kemana." Bakri diam sebentar tuh kan. Dia liatin tuh si mbak-mbak. Nah, perawakan perempuan ini tuh mukanya pucet banget. Kayak habis kehujanan. Tapi kalau dilihat-lihat kayak bukan setan sih. Soalnya kayak manusia banget. Walaupun ya agak serem juga sebenarnya. Akhirnya di situ Bakri nawarin ke cewek ini buat ikut ke tenda dia. Duduklah mereka berdua nih di dekat api unggun. Bakri agak canggung di situ. Secara nih cewek bisa dibilang lumayan cantik lah. Tapi dia nyoba buat nyantai nih. Nyoba buat tenang. Perempuan itu juga cuma duduk diem aja tuh kan ngeliatin api unggun. Akhirnya buat nyairin suasana, si Bakri coba ajak ngobrol lah perempuan ini. "Kamu dari rombongan mana?" "Aku dari Semarang." "Rombongan kamu lagi naik ke sana?" "Kayaknya iya. Tadi aku ketinggalan dan nggak tahu harus kemana." "Kalau gitu, kamu tunggu aja di sini. Nanti kalau mereka turun, baru kamu gabung lagi sama mereka." "Oh iya mbak, nama kamu siapa?" "Aku Anggi." "Oh ya Mbak Anggi, saya Bakri. Kamu sering naik gunung juga?" "Sering. Hampir setiap malam minggu aku naik ke gunung ini. Jadi kalau kamu mau ketemu aku, naik saja di malam minggu." Wah, di situ dalam hati Bakri agak seneng juga. Wih, mungkin ini jalanku menemukan perempuan yang tepat. Setiap malam minggu naik ke sini ah. Udah tuh, mereka diem-dieman lagi. Sampai akhirnya si Anggi tiba-tiba pamit nih, pengen buang air kecil. Bakri sempet nawarin mau nganter tuh, tapi dia mikir, duh, gak sopan lah nganterin cewek baru kenal buang air. Jadinya dia tungguin aja tuh di depan api unggun. Di sini mulai ada kejanggalan. Itu perempuan kok kencing lama amat. Udah hampir setengah jam ditungguin, tapi dia nggak balik-balik. Dia selingak-selinguk tuh ke arah semak-semak. Tapi nggak ada tanda-tanda dari si Anggi. Bakri mulai mikir yang aneh-aneh nih. Waduh kok lama ya? Apa jangan-jangan dia tersesat lagi? Pas Bakri mau nyusul, tiba-tiba Ardi manggil tuh dari balik tenda. "Kri, kamu ngapain kok nggak tidur-tidur?" "Di, tadi aku sama perempuan. Dia pamit buat kencing, tapi nggak balik-balik." "Perempuan siapa, Kri? Perasaan aku nggak dengar apa-apa." "Itu, aku tadi ngobrol sama dia.
Di sini. Sempet ngemil juga kok. Gak ada siapa-siapa, Kri. Mimpi kali kamu. Gak mungkin mimpi, Di. Aku sempet kenalan. Tangannya dingin banget, Di. Yowes. Tenang dulu. Kayaknya kamu ketemu yang aneh-aneh ya. Bakri bengong ditanya kayak begitu. Tadi tuh beneran orang apa bukan sih? Nah habis itu si Bakri sama Ardi mulai muter-muter semak-semak tuh nyariin si Anggi. Tapi ya gak ada jejaknya. Bakri mukanya tuh udah kucol banget tuh. Keringet dingin bercucuran. Loh, ini kok gak ada ya, Di? Padahal aku yakin dia kesini tadi. Aku udah bilang, Kri. Itu bukan manusia. Gak tahu itu apa. Tapi jelas gak normal. Wes lah, jangan mikir yang aneh-aneh. Mungkin dia udah ketemu rombongannya, terus pergi. Habis itu mereka balik ke tenda. Tapi pas mau balik ke tenda, si Ardi tiba-tiba teriak. Kri. Delok iku. Ini jejak siapa, Di? Kok berhenti di sini? Aku juga gak paham, Kri. Wes pokoknya, sekarang kalau naik gunung hati-hati. Siapa tahu ketemu pacar baru lagi. Tapi modelan kayak tadi. Apa pula pacar? Aku cuma kasihan sama dia, Di. Yo, terserah. Aku ndak bakal lupa muka kusutmu pas kamu nggak nemuin dia. Oke lah kan, balik tuh mereka ke tenda. Subuh-subuh mereka siap-siap nih buat muncak. Di perjalanan ke puncak itu, si Bakri ini masih kepikiran soal si Anggi. Dia nengok tuh ke kanan, ke kiri, kali aja ada si Anggi. Tapi dia lihat pendaki-pendaki lain gitu ya, gak ada satupun yang mirip Anggi. Ya udahlah, dalam hati dia mikir tuh, kalau dia naik di malam minggu lagi, ketemu gak ya? Singkat cerita, pendakian ke Gunung Lawu itu alhamdulillah bisa dibilang gak ada apa-apa. Bakri sama Ardi pulang tuh dengan selamat sampai rumah. Dan sampai di depan rumah, dia langsung disambut tuh sama ibu tercinta. Bu, aku mulai. Kamu ini dari mana saja? Mendaki, Bu. Nah, nggak tahu kenapa pas dengar kata mendaki, ibunya ini langsung kayak senyum gitu. Pikir beliau naik gunung kan zaman sekarang tuh udah rame ya. Nggak cowok, cewek pun ikut naik gunung. Siapa tahu si Bakri ini pas naik gunung ketemu cewek, kenalan terus kawin gitu kan. Bareng copo wae, Kri? Bareng Ardito. Alah, lanang meneh. Bakri cuma nyengir aja tuh sambil masuk ke rumah. Sepatunya ditaruh di pojok, terus bajunya dilempar tuh ke ember cucian. Baru aja mau duduk di ruang tamu, ibunya nyusul tuh ke dalam sambil ngomel-ngomel. Kri, kamu tuh kapan main sama cewek? Jangan sama Ardi terus. Ibu itu pengen punya mantu. Tenang, Bu. Wes ada kenalan. Kenalan? Kenalan sopo sih? Kok ndak pernah kamu ceritain? Lagi proses, Bu. Kalau udah deket, aku ajak ke rumah. Yowes cepet ya. Yang penting jangan sampai kalah cepat sama orang lain. Kamu harus gas terus. Bakri cuma ketawa aja tuh sambil ngangguk-ngangguk. Dalam hati, dia udah ngebayangin gimana nanti dia ngenalin Anggi ke emaknya. Tapi ya, dia lupa satu hal penting. Si Anggi itu siapa dan di mana tepatnya dia tinggal. Singkat cerita, malam minggu lagi nih. Dan sesuai rencana dia waktu itu, malam minggu dia siap-siap nih mau naik ke gunung itu lagi. Dan ngedenger rencananya si Bakri, si Bu Sumini ini udah heboh sendiri. Bu Sumini yakin kalau anak ini mau ngedate di gunung. Wah, pasti mau kencan mendaki ya? Iya, Bu, sendirian aja kok. Udah janji sama dia di atas. Yowes nak, cepat. Tak tunggu kabar baiknya yo. Bakri cuma senyum aja sambil pamit tuh kan. Habis itu dia berangkat. Di base camp yang sama, dia daftar tuh buat naik. Dan ngelihat si Bakri yang cuma sendirian, si penjaga Simaksi ini nanya. Mas gak takut sendirian? Enggak kok Mas, di atas wes ada yang nunggu. Si penjaga Simaksi itu cuma geleng-geleng kepala aja. Ya udahlah, si Bakri diizinin tuh buat naik.
Singkat cerita, sampai di tempat camp yang kemarin, Bakri langsung bikin tenda tuh sama nyalain api unggun. Habis itu dia duduk sambil celingak-celinguk tuh ngeliat ke sekitaran. Nyariin sih siapa lagi kalau bukan Anggi. Tapi kok nggak ada tanda-tanda Anggi mau datang. Apa jangan-jangan dia lupa? Ya udahlah, masak tuh si Bakri kan, bikin mie gitu. Nah lagi asik-asik ngaduk-ngaduk mie, tiba-tiba dia ngedenger suara. Bakri? Nengok dia nih. Wah, ternyata. Kemarin kok tiba-tiba hilang, Gi? Kemana kamu? Maaf ya, aku ndak sempet pamit. Langsung turun kemarin. Oh, ya wes. Sini duduk. Anggi datang pakai pakaian yang sama kayak yang waktu itu dia pakai pas pertama kali ketemu sama si Bakri. Bakri buru-buru bikinin kopi tuh buat Anggi. Sambil ngaduk-ngaduk minyak tuh yang baru jadi. Kopi jadi, si Bakri kasih lah nih ke si Anggi kan. Nah di sini yang aneh, itu kopi baru dituangin air panas bro. Baru diaduk masih ngebul. Tapi si Anggi ini langsung klik, minum kopi itu panas-panas. Bakri yang ngeliat tuh panik lah. Gi, itu kopi panas kok. Langsung diminum. Kamu nggak panas apa? Enggak kok, biasa aja. Bakri mulai ngerasa janggal nih. Mana ada manusia minum kopi panas-panas kayak begitu. Dan dia mulai kepikiran sama kata-katanya Ardi. Yang bilang mungkin si Anggi ini bukan orang. Cuma kalau dilihat langsung, beneran ini cewek tuh kayak manusia bro. Kayak kalau kita pegang nih ya kepegang gitu, nggak nembus atau apa. Tapi Bakri masih positive thinking. Dia coba minta nomor HP-nya si Anggi. Gi, aku boleh minta nomor HP kamu? HP ku rusak mas. Jatuh kemarin pas tersesat. Nomornya pun aku nggak hafal. Kalau alamat rumah gimana? Biar aku main ke sana. Anggi ngangguk di situ terus dia keluarin secari kertas kecil. Yang dimana kertas itu isinya adalah alamat rumahnya si Anggi. Bakri seneng banget di situ. Dan dia kepikiran banget pengen mampir minggu depan. Abis itu Bakri izin dulu tuh buat bawa sampah bekas tadi dibikin mie sama kopi ke belakang tenda. Gak lama itu bro. Gak ada 2 menit si Bakri beres-beres sampah di belakang tenda. Dia balik lagi nih ke depan kan. Dan pas dia sampai di depan, si Anggi udah gak ada. Dalam hati si Bakri ngomel-ngomel. Aduh, dasar tukang hilang. Nanti kalau ketemu lagi, aku cubit. Biar. Singkat cerita, Bakri turun tuh dan balik ke base camp. Sampai di base camp, tiba-tiba dia ini disamperin sama satu orang pendaki. Dan pendaki ini tiba-tiba nanya, bro. Mas, tadi kemah sama siapa? Sendiri kan ya? Oh enggak, aku sama temen, cewek. Tapi mas, tadi aku lihat dari jauh, mas sendirian. Gak ada siapa-siapa. Nah, di sini Bakri bengong lagi tuh. Tapi dia coba tepis pikiran-pikiran kalau si Anggi ini bukan orang gitu kan, dia tepis. Mungkin emang mereka nggak lihat Anggi kali. Tapi tetap aja, perasaan ngeganjol di dalam hati dia tuh nggak bisa dihubungin. Habis itu Bakri pamit dan dia pulang. Minggu berikutnya, Bakri udah siap-siap nih berencana buat ke Semarang. Bu Sumini, wah udah seneng banget tuh pengen ikut gitu kan. Tapi bapaknya si Bakri ngelarang. Udah nanti aja lah, gitu kan. Akhirnya Bu Sumini, ya wes, pamit tuh si Bakri. Berangkat dia pakai motor. Wah, di perjalanan jantungnya dia udah berdebar-debar bro. Dia gak sabar nih pengen ketemu sama si Anggi. Apalagi ketemu sama orang tuanya tuh. Dari Sukoharjo ke Semarang makan waktu kurang lebih 2 jam. Singkat cerita, sampai di Semarang, Bakri tanya-tanya tuh alamat yang Anggi kasih. Bakri pun ngikutin arahan orang-orang yang dia tanya sampai akhirnya dia tibalah di rumahnya tuh. Wah, jantung makin gak karuan bro. Dia parkirin itu motor, terus dia turun, dia rapin rambut kan, tek. Dia datang tuh ke pintu. Dia ketok, tek. Assalamualaikum. Tok lagi tuh. Assalamualaikum. Kedengeran suara lah dari dalam. Waalaikumsalam, iya sebentar. Ngedengar suara itu, wah ini pasti ibunya si Anggi nih. Si Bakri udah senyum-senyum sendiri aja tuh, gak sabar dia. Bener aja, pas pintu dibuka, keluar nih satu orang tua. Dan dia agak kaget ngeliat si Bakri. Ada apa ya mas? Begini bu, saya mau ketemu Anggi. Apa dia ada? Mas ini siapa?
Saya temannya Anggi, Bu. Saya kenalan pas mendaki. Ibu itu langsung kaget, bro. Dia terus ngajak si Bakri masuk, disuruh duduk dulu lah. Dibuatin teh gitu kan. Selagi dibuatin teh di dapur, si Bakri sambil nyuk-nyuk nih. Kok di rumah sepi gitu ya? Apa si Anggi di kamar apa gimana? Tapi ternyata si ibu itu balik lagi sendirian. Nggak sama Anggi. Bawain teh tuh. Si Bakri agak bingung di situ. Sampai akhirnya si ibu ini ngejelasin. Begini Mas, saya ini ibunya Anggi. Sebenarnya saya mau cerita, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi jangan kaget ya Mas. Oh nggih Bu, ternyata ibunya Mbak Anggi. Mohon maaf lancang Bu, silakan cerita. Anggi sebetulnya sudah meninggal Mas. 5 bulan yang lalu dia meninggal sewaktu naik ke Gunung Lawu. Wah, Bakri langsung shock di situ kan. Badannya langsung lemes, pingsan dia. Bangun-bangun si Bakri udah dibaringin tuh di sofa ruang tamu. Di situ masih ada ibunya Anggi yang kelihatan khawatir banget tuh karena si Bakri tiba-tiba pingsan. Pelan-pelan si Bakri bangun, dia bilang, Kamu ndak apa-apa, Nak Bakri? Sudah Bu, saya nggak apa-apa. Maaf ya Nak, kamu jadi kaget sampai pingsan begitu. Ini minum dulu. Makasih Bu. Ini anak ibu Nak. Dia kan yang kamu temui di gunung itu? Ibunya Anggi ini ngasih foto. Dan pas Bakri lihat foto itu, ternyata bener. Itu mirip banget sama Anggi yang Bakri lihat di gunung. Nangislah Bakri di situ kan. Seumur umur baru kali itu dikenalan sama orang yang udah meninggal. Abis itu ibunya Anggi nawarin, mau nggak ke makamnya si Anggi. Bakri di situ ngeyain. Singkat cerita, sampailah si Bakri nih di pemakaman yang dimaksud. Dan di situ dia ngeliat makamnya Anggi. Bakri agak sedih dan nggak nyangka kalau ternyata selama ini dia itu udah komunikasi sama orang yang udah meninggal. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.